Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di UK dan juga selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Eh, Thank you sudah bergabung di Indonesian Scholars Forum kolaborasi dengan Doktrin UK dan Celios eh, dengan tajuk acara evaluasi dan harapan kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih. Kami dari PPUK mengucapkan terima kasih kepada Mas Aryo dan Mas Media yang sudah berkenan hadir sini. Oke, mungkin bisa next slide, Mas. Oke, perkenalan singkat berikut biodata dari Mas Media. Mungkin saya baca poin-poin pentingnya ya. Jadi memang expertise-nya di inequality dan banyak-banyak banyak hal lainnya di sektor ekonomi. Kemudian sekarang selain menjadi dosen di UGM, juga menjadi Director of Public Policy di Celius, dan juga ini berbangga juga karena Mas Media juga PhD-nya di UK ya, di University of Manchester, lulus tahun 2019 di Development Policy and Management. Oke, next Mas Mon. Guest speaker kita yang kedua ada Mas Aryo, PhD candidate di School of Global Development di University of East Anglia. Start di 2023 dan sekarang sedang ongoing. Di Indonesia, Mas Aryo berafiliasi dengan Indef sebagai ekonom dari tahun 2014 sampai sekarang dan juga menjadi lecturer di Universitas Paramadina. Begitu biodata singkat dari Mas Media dan Mas Aryo. Um, Nanti susunan acara nanti akan dilakukan presentasi oleh Mas Media selama 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh Mas Aryo 15 menit, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Jadi teman-teman silakan disiapkan pertanyaannya, bisa ditaruh di kolom chat atau nanti saya kasih kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung. Jadi kita dua arah sistemnya. Kemudian ini juga untuk note, kita akan record. Kalau tidak ada kendala teknis, kita akan upload di YouTube PPI UK. Seperti itu. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Mas Media untuk menyampaikan paparannya. Saya duluan nih. Ini ada tuan rumah, Mas Aryo. Terima kasih banyak, Mas Tio. Saya panggilnya Mas Tio ya. Iya, Tio aja Mas. Ya, baik. Ya. Selamat siang waktu UK, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang PP UK, Doktrin UK, kawan-kawan yang saya kira senang sekali bisa bertemu meskipun secara virtual. Mungkin spesial untuk Mas Tio ya, dan juga teman-teman pengurus PP UK, mudah-mudahan tetap semangat. Dan ini kebetulan ada Aryo, kita udah lama sekali nggak ketemu, malah bertemunya virtual ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan, ngopi-ngopi yang lebih santai. Dan malam ini udah 19.40 waktu Indonesia, kita ngobrolnya serius. Udah gitu bahasannya evaluasi pemerintahan lagi ya. Jadi saya kira mungkin tanpa saya mungkin pantik atau mungkin berikan materi sekalipun juga, saya kira teman-teman Mas dan Mbak semua juga sudah mengikuti apa yang terjadi di Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Tapi sebagai bagian dari proses diskursus akademik ya, karena saya kira juga Doktrin UK punya kajian yang kuat, baik itu secara keilmuan maupun juga advokasi. Nggak ada salahnya juga, mudah-mudahan ada beberapa poin yang mungkin kita bisa refleksikan bersama ya di forum sederhana ini. Saya izin share screen ya Mas, sebentar. Saya berapa menit Mas waktunya biar yang full, biar Pak Aryo Irhamna saja, jadi saya pengantar saja. Kurang lebih 15 menit, Mas. Oh, 15 menit ya, nanti Ya, saya diingatkan ya Mas. Oke. ya. Ya, bicara soal evaluasi 100 hari. Jadi
Sebetulnya kan di konstitusi kita kan nggak mengenal ya istilah 100 hari evaluasi ekonomi. Tapi memang, eee, Franklin, Roosevelt pernah memperkenalkan ini ya, 100 hari evaluasi pemerintah sebagai bagian dari proses mengakselerasi ekonomi di zaman itu dan kemudian banyak diadopsi oleh banyak negara. Dan selama 2 pemerintahan Pak Jokowi juga sangat gembor-gembor bagaimana 100 hari pertama bisa jadi titik tolak bagaimana, kinerja kabinet dan pemerintahan ke depan. Nah, sebagai upaya mengisi diskursus publik saja ya sebetulnya, kemudian kami Selios bikin kajian sederhana. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah membaca, kami merilis kajian sederhana soal evaluasi kinerja, pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kami juga nggak pernah memprediksi bahwa hasilnya akan berbeda signifikan dengan yang dirilis oleh beberapa lembaga yang lain, begitu ya. Tapi, yang ingin saya sampaikan adalah kita bicara soal evaluasi kinerja, bukan elektabilitas. Jadi, survei yang dilakukan oleh lembaga lain memang titik pijaknya ya elektabilitas sebetulnya. Karena kalau kita bicara soal kinerja, rasa-rasanya tidak fair kalau kita menanyakan kepada masyarakat awam khususnya yang tidak tahu bagaimana jalannya pemerintahan. Jadi secara metodologi, imperfect information, ada bias, penilaian, karena mustahil masyarakat awam bisa menilai bagaimana kinerja pemerintahan secara komprehensif, begitu. Nah, atas dasar itu kita tidak menggunakan random sampling, melibatkan masyarakat umum, karena tujuannya adalah evaluasi kinerja, kita menggunakan expert judgment untuk melihat bagaimana, kinerja 100 hari, pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dari, expert judgment ini kita menemukan beberapa hal yang menarik sebetulnya. Kita melihat 5 aspek ini, mungkin saya skip saja. Ini sesederhana kayak mulai dari pencapaian program hingga komunikasi kebijakan. Dan kalau kita lihat hasil dari, studi ini, kebetulan expert yang kita libatkan itu adalah, eee, s pa jurnalis ya. Nah, kenapa jurnalis? Ini juga, setelah, banyak pertimbangan ya, tentu kita ingin melibatkan akademisi, teknokrat, begitu ya. Tetapi karena waktu dan juga kami memahami juga jurnalis sebetulnya punya pengetahuan yang lebih komprehensif, dengan jalannya pemerintahan. Sesederhana misalkan Ballon d'Or ya, itu kan yang milih kan jurnalis bola. Kalau yang milih adalah masyarakat umum di dunia, saya kira, Marcelino Ferdinand akan jadi pemain terbaik di dunia karena kita punya ratusan juta pengguna media sosial misalnya. Jadi jurnalis yang memilih. Nah, kami, menggunakan bahasa netral ya, jadi kita menilai tidak hanya menteri yang terburuk, tetapi juga menteri yang terbaik gitu ya. Jadi, beberapa menteri yang dianggap berkinerja terburuk ada Pak Pigai, Pak Budi Ari, Bahlil, Pak Raja Juli, hingga Yandri Susanto. Dan, kami menanyakan tidak seperti lembaga lain yang menanyakan puas dan tidak puas ya, karena sebetulnya secara metodologi kalau hanya ditanyakan puas dan tidak puas, itu sebetulnya juga kurang tepat ya, karena, eee, attitude teorinya kan kita nggak mungkin berada di 2 spektrum yang kemudian harus memilih antara puas dan tidak puas. Bisa jadi orang berada di antara kedua itu, begitu. Jadi kami tidak menggunakan indikator puas dan tidak puas, melainkan rentang dari 0 sampai 10. Dan inilah hasilnya ya. Eee, Prabowo mendapatkan skor 5 dan Pak Gibran mendapatkan skor 3 dari 10. Saya mungkin nggak akan detailkan satu persatu ya, tapi jika kita fokus pada bagaimana Pak Prabowo memimpin, memang ada banyak hal yang positif ya yang harus kita catat juga bagaimana komunikasi publik Pak Prabowo, hingga cukup tegas terkait PPN dan pagar laut begitu ya. Tetapi memang ada catatan-catatan negatif yang saya kira Mas dan Mbak kita semua mengikuti ya di beberapa pemberitaan, mulai dari pidato beliau soal sawit, soal macam-macam ya, pengampunan koruptor, begitu dan, belum lagi, terlihat masih belum lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi memang, publik menilai ini sebagai sebuah
proses ya, mudah-mudahan agar berjalannya pemerintahan ke depan yang negatif-negatif ini kemudian bisa diperbaiki. Dan menariknya, memang kami nggak menanyakan langsung kepada responden ya, kita tidak menggunakan Delphi method juga kepada panel tersebut, tetapi ada catatan-catatan yang saya kira kita semua sering mendengar bagaimana kritikan terhadap Pak Gibran, mulai dari aplikasi lapor Mas Wapres, termasuk juga komunikasi publik di beragam forum-forum pemerintahan begitu yang dikritik oleh masyarakat. Nah, artinya sebetulnya evaluasi kinerja ini publik khususnya expert ya dalam hal ini itu mengharapkan adanya perbaikan yang lebih signifikan dari tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan hingga pencapaian program begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya juga sebagian menteri juga cukup baik ya, mendapatkan penilaian positif gitu. Baik itu Prof. Yasirli misalkan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, meskipun kalau saya pribadi juga melihat beliau cenderung main aman ya, bahkan tidak terlibat sama sekali dalam MBG gitu ya. Dan padahal Kementerian Kesehatan gitu. Jadi ini yang saya kira mungkin Mas Tio atau Aryo ini mungkin bisa menjelaskan lebih detail ini to some extent. Jadi ada banyak catatan-catatan menarik. Mungkin saya nggak perlu bahas satu persatu. Tapi kalau teman-teman lihat, memang kita punya seratusan lebih menteri dan fungsinya itu juga bertabrakan satu sama lain gitu. Jadi misalnya kan Budiman Sujatmiko Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Tapi secara penganggaran mungkin lembaga ini nggak punya anggaran yang cukup, nggak punya bahkan mungkin power yang cukup untuk mengelola pengentasan kemiskinan, memberikan arah pengentasan kemiskinan di Indonesia misalkan. Ini belum lagi kementerian-kementerian lain yang bahkan belum melantik eselon satunya misalnya. Nah, ada beberapa menteri yang diharapkan di reshuffle ya, mulai Andri Susanto, Pak Budi Ari ya. Tapi ya Pak Budi Ari setelah mungkin keluar rilis ini juga menemui Pak Jokowi ya. Justru yang ditemuin Pak Jokowi. Mungkin konconya dulu waktu zaman main PS gitu ya. Jadi ditemuin ke Solo, kemudian ya itu jadi pemerintahan di Tempo dan lain-lain. Nah, memang saya hanya ingin sampaikan bahwa 100 hari pemerintahan rasa-rasanya nggak fair juga kalau kita terlalu ya pesimis atau bahkan mencap bahwa ini sudah gagal, enggak juga. Tetapi evaluasi yang kita harapkan tentu saja harapannya itu konstruktif ya. Dengan kata lain, sebetulnya dengan menyampaikan bahwa ya misalkan 80%, 90% orang puas dengan kinerja Pak Prabowo itu juga problematik gitu ya. Artinya ketika kita meninabobokan pemimpin bahwa mereka sudah bisa melakukan semuanya, mereka didukung penuh oleh masyarakat, elektabilitasnya tinggi, itu juga belum tentu menjamin banyak hal. Jadi kalau kita lihat dulu bagaimana Pak Harto itu ketika tahun 98 juga menang meyakinkan, suara di MPR juga Golkar mungkin sekitar 80%. Tapi setelah itu kan runtuh gitu ya. Pak Harto runtuh setelah itu. Meskipun populer. Bahkan itu oke, itu adalah zaman reformasi ya. Bahkan tahun lalu kalau kita lihat bagaimana terjadi di Bangladesh, itu menang landslide gitu ya di pemilu. Tapi nggak lama setelah itu runtuh gitu. Artinya sebetulnya tingkat apa ya, kepopuleran presiden itu sebetulnya relatif ya, belum tentu bertahan panjang. Karena yang mempengaruhi secara signifikan itu juga sebetulnya adalah ekonomi masyarakat. Jadi ketika Bangladesh ekonominya kolaps, ketika 98 kolaps, orang akan berbalik arah gitu. Artinya adalah ini yang harus diantisipasi juga oleh Pak Presiden, bahwa ketika zaman Pak Harto selalu ngasih subsidi pupuk gitu ya, tapi ketika barang mahal, orang akan berbalik melawan Pak Harto. Begitu juga yang terjadi di Bangladesh. Nah, ini saya kira yang menjadi catatan di Kabinet Merah Putih hari ini, karena yang paling kita khawatirkan adalah soal menyempitnya ruang fiskal kita gitu. Apalagi sekarang mau digeser semuanya 400 triliun ke MBG, dan ini perlu jadi catatan banyak orang ini, khususnya
yang saat ini di UK ya, yang PhD-nya development, sepertinya akan didengar lebih baik ini oleh presiden, begitu harapannya. Jadi, MBG ini problematik karena MBG ini bukan universal coverage, bukan targeted intervention, tapi universal coverage. Artinya, penerima MBG ini bisa jadi juga adalah kelas menengah atas, begitu ya. Jadi efektivitas terhadap pemberantasan kemiskinan itu juga belum tentu signifikan begitu. Sama seperti subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas gitu. Jadi ini tantangan ke depan, saya mau highlight singkat saja karena waktu yang terbatas juga. Jadi ruang fiskal kita terbatas gitu ya. Bahkan kalau kita fair-fairan, sebetulnya Bu Sri Mulyani itu juga tidak lebih baik ya, karena sudah berapa kali periode ya, tax rasio kita juga stagnan bahkan mengalami penurunan gitu. Dan ini akibatnya ya, meskipun fiskal kita juga terus didorong, tapi kalau kita lihat sebelah kanan ini ya, grafik ini sesederhana menjelaskan bahwa fiskal kita itu nggak berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan. Jadi dotnya ini nggak panjang. Bahkan kalau mengikuti data World Bank, itu 40% penduduk miskin Indonesia itu membayar lebih banyak daripada yang mereka terima dari negara. Itu. Jadi membayar pajak lebih banyak lewat pajak konsumsi dibandingkan yang mereka terima dari negara. Artinya ada pemiskinan struktural yang dilakukan oleh negara lewat instrumen pajak ya bagi masyarakat miskin. Jadi ada keadilan fiskal yang tidak berjalan begitu. Ya, ini tantangan kita hari ini, kita masih ditopang oleh bansos gitu ya. Dan kalau Mas dan Mbak mengikuti bagaimana perekonomian selama 1 tahun terakhir, praktis setelah pemilu ketika bansos itu berkurang, kita menyaksikan deflasi berturut-turut 5 bulan di tahun 2024 dan daya beli masyarakat melemah begitu ya. Nah, bansos ini di Indonesia kan ditopang oleh fiskal kita yang terbatas ya gitu. Nah, sekarang kan didorong semuanya ke MBG ini yang yang menjadi kekhawatiran signifikan ini selama beberapa waktu terakhir gitu. Dan satu lagi catatan kritis saya adalah sekarang pemerintah lagi mengupayakan pemangkasan anggaran. Yang saya setuju karena ini harus dilakukan sejak dulu sebetulnya gitu. Banyak anggaran-anggaran pos kementerian yang tidak efektif gitu. Bahkan di Argentina mecatin PNS-nya bahkan gitu dan sehingga sekarang surplus perdagangan. Tetapi yang saya khawatirkan adalah yang masalah itu bukan idenya tetapi tujuannya. Jadi kalau tujuannya 300-an triliun itu digeser semua ke MBG, wah itu nah, Mas dan Mbak juga mengikuti kan ya siapa yang menyalurkan MBG, bagaimana peran vendor-vendor besar, bagaimana Kodim terlibat. Artinya ini orang-orang yang sebetulnya belum bisa menjamin adanya efisiensi penyaluran MBG yang signifikan begitu. Jadi ini yang jadi risiko dan catatan menarik ya hari ini kemana pemangkasan anggaran itu digeser. Sama satu lagi kalau kita fair ya, harusnya kita jangan bicara soal pengeluaran saja, tapi juga bicara pendapatan gitu. Nah, pendapatan yang lain alternatifnya itu dari mana dan itu juga nggak pernah dibahas hari ini. Satu lagi yang menarik mungkin teman-teman yang studinya kemiskinan ini juga selalu jadi perdebatan ya. Tapi rasa-rasanya kita harus berani bilang bahwa data kemiskinan di Indonesia sudah tidak relevan lagi dan sebaiknya sudah tidak bisa kita percaya lagi gitu. Jadi misalkan ya 20.000 per hari itu bukan orang miskin gitu ya. Yang yang mau saya sampaikan ya mungkin di forum terbatas ini adalah kalau kita mengukur hal yang salah, kita akan bergerak ke arah yang salah gitu. Jadi kalau kita menganggap kemiskinan hari ini hanya 8% dari total penduduk, maka total biaya per linsos kita hanya akan dialokasikan untuk 8% orang. Yang padahal penduduk miskin kita jauh lebih banyak begitu. Jadi artinya adalah kalau kita mengukur hal yang salah, penganggaran kita juga keliru dan arah pembangunan kita juga keliru gitu. Jadi ini saya kira black box yang harus dipecahkan bersama juga gitu ya. Nah ini kondisi hari ini mungkin Mas dan Mbak sebagian besar di UK, saya nggak tahu mengikuti apa enggak.
Yang pasti tabung gas yang berwarna hijau ini nggak ada di London, nggak ada di kotanya Aryo dan Mas Tio gitu ya. Tapi sekarang gara-gara ini pengalihan bahwa tabung gas ini hanya bisa dibeli di pangkalan resmi ya. Semua orang lagi panik dan heboh sekarang gitu, termasuk di kampung-kampung di sekitar tempat tinggal saya gitu. Jadi ini adalah buah saya kira dari tata kelola kebijakan yang cukup serampangan ya, karena ini tentu harus butuh perencanaan yang matang sehingga kita bisa lihat hari ini justru yang terjadi adalah kekacauan atau mungkin moral hazard ya akibat potensi kelangkaan LPG 3 kilogram. Dan ini persoalan yang nggak selesai-selesai. Ini udah menuju slide terakhir ini Mas. Bahwa yang sebetulnya fiskal kita jadi nggak optimal itu karena subsidi BBM gitu, dan pemerintah nggak berani mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya kepada masyarakat miskin gitu karena khawatir elektabilitasnya anjlok gitu ya. Dan ini salah satu dosa Pak Jokowi juga, 2 periode nggak berhasil menuntaskan persoalan salah sasaran subsidi energi ini karena beliau lebih mementingkan elektabilitasnya. Dan Pak Prabowo karena masih baru tentu pasti khawatir ya, jadi mungkin nggak mau menyinggung masalah BBM ini, tetapi ini persoalan yang harus kita selesaikan karena BBM kita hari ini subsidinya dinikmati oleh kelas atas gitu. Saya cepat saja. Nah, termasuk juga LPG ya, LPG yang sekarang dihebohkan gitu. Nah, artinya memang perlu tata kelola perbaikan terkait dengan subsidi energi kita, dan ini saya kira black box paling besar hari ini, dan saya berharap ada teman-teman yang mungkin juga peduli dengan hal ini ya, memberikan masukan kepada pemerintah, mungkin berkantor di Kementerian Keuangan, kemudian sekolah di luar, atau bagian dari pemerintah atau LSM. Saya kira hari ini yang dibutuhkan pemerintah itu adalah input yang konstruktif begitu. Pemerintah butuh pembisik-pembisik presiden yang kredibel dan teknokrat begitu. Karena saya agak khawatir ini Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mampu memberikan analisis yang konstruktif dan kuat secara scientific evidence soal bagaimana tata kelola fiskal kita dan bagaimana perencanaan program MBG ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, MBG itu tidak targeted intervention, bahkan hitung-hitungan saya menggunakan data Susenas, sebetulnya kalau targeted intervention yang disalurkan untuk masyarakat malnutrisi, 3T, dan masyarakat miskin, maka MBG ini hanya butuh sekitar 131 triliun, termasuk operasionalnya. Jadi kalau ada pemangkasan anggaran 300-an triliun dikurang 131, itu jumlahnya kan besar sekali, dan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk penambahan program perlindungan sosial. Kita bisa tambahkan subsidi KRL, tambahkan penerima PKH, bahkan kalau kita mau dengan sisa gap anggaran yang lumayan besar akibat pemangkasan anggaran itu, kita bisa gratiskan semua iuran BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Karena per tahunnya itu sebetulnya hanya 150-an triliun. Jadi saya kira ini yang mungkin perlu jadi catatan ke depan, termasuk juga hutang dan BUMN. Ini mungkin nanti Aryo bisa bercerita lebih banyak ya, karena BUMN kita jadi sapi perahnya pemerintah sekarang gitu, dan ada beberapa BUMN yang sudah mengalami kesulitan bayar gitu. Jadi ini yang harus dipikirkan bersama. Dan satu lagi sebagai catatan refleksi kebijakan, bahwa fiskal itu selalu bias transaksi politik, dan hari ini pemangkasan anggaran dilakukan, tetapi pemangkasan anggaran tidak dilakukan untuk DPR, tidak dilakukan untuk Polri dan Kementerian Pertahanan gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya sangat problematik begitu ya. Jadi janji-janji heroik Pak Presiden justru juga sudah sebetulnya juga tidak merata gitu ya dalam hal proses pemangkasan anggaran. Saya kira itu Mas, dan ini potensi pajak progresif yang seharusnya juga bisa dioptimalkan. Tapi ya lagi-lagi Pak Prabowo, khususnya Bu Sri Mulyani, sepertinya lebih senang bicara soal pengeluaran ketimbang nyari duit tambahan begitu. Saya kembalikan ke Mas Tio, kurang-kurangnya diperbanyak oleh Pak Aryo. Uh,
Itu saja, selamat malam, semoga bisa menambah diskusi Siap, terima kasih, siang ini. Mas Media luar biasa, sangat inspiring. Teman-teman bisa memberikan tepuk tangan virtual ya melalui ini ya, fitur React di bawah. Nah, ini juga terima kasih tepuk tangannya teman-teman. Kita juga diikuti ada juga PhD dari US juga, teman-teman PhD UK, S2, S1 UK. Cukup diverse, ada juga dari Kementerian Keuangan, Mas Arti tadi. Jadi ya diharapkan diskusinya nanti bisa lebih ini. Teman-teman siapkan pertanyaan ya. Nanti setelah Mas Aryo presentasi kita akan buka sesi diskusi. Oke, Mas Aryo, the floor is yours. Silakan dilanjutkan dengan presentasi oleh Mas Aryo selama 15 menit ke depan. Baik, terima kasih Mas Tio selaku moderator dan juga Pak Direktur, Pak Media. Kita terakhir ketemu di rumah di Padang ya? Oh iya ya. Iya, betul. 2022 ya? Iya benar. Sempat Aduh. ketemu di Manchester, Birmingham. Nah, itu Betul. kalau di UK. Bentar ya, saya share screen. Ini sudah terlihat share screen saya? Sudah lihat, Mas. Sudah. Oke, baik. Saya ulangi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu UK, rekan-rekan semua dan juga teman-teman di Indonesia. Selamat malam dan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap waras gitu. Paparan saya kali ini secara umum saya akan fokus ke 5 pembahasan ya. Tadi meskipun udah beberapa hal disinggung oleh media, saya coba overview RAPBN 2025 ya, karena jika bicara menurut saya bicara evaluasi kabinet ya, meskipun 100 hari ini berkaitan juga dengan kondisi fiskal kita. Kemudian juga pandangan saya terkait kabinet merah putih dan juga sesuai TOR yang diberikan teman-teman PPI ya, saya akan coba menyoroti program MBG serta swasembada pangan ya secara kelembagaan dan terakhir kebijakan, saran kebijakan. Nah, ini overview RAPBN kita di 2025. Ya, ini pemerintah telah menetapkan alokasi belanja untuk TKD sebesar 919 triliun dan untuk BPP ya, belanja pemerintah pusat ini 2.693 triliun. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan jenis, ini alokasi terbesar adalah belanja lain-lain ya, yang di tengah ini, di paling bawah. Ini mencakup belanja bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil presiden, di bidang organisasi, kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain ya. Jadi kalau presiden ke daerah lempar-lempar kaos, bagi-bagi sepeda, nah ini alokasinya dari sini. Kemudian jika berdasarkan fungsi dari chart yang sebelah kanan ya, ini alokasi terbesar adalah belanja fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi. Nah, pelayanan umum ini mencakup belanja KL ya, beberapa KL. Dan itu fungsi pelayanan umum juga mencakup alokasi non KL ya, diantaranya pembayaran bunga utang, yang saya yakin ini kontribusinya sangat besar untuk untuk pelayanan umum. Kemudian fungsi ekonomi juga ini dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non KL ya, seperti subsidi BBM, subsidi kur bunga ya, bunga kur, dan juga belanja lainnya ya seperti operasional SKK migas. Kemudian ini 5 tahun terakhir ya, belanja KL dan non KL ini, untuk belanja KL sendiri mengalami penurunan ya. Namun belanja non KL ini meningkat sangat signifikan ya. Saya yakin langkah efisiensi ya tadi udah disampaikan oleh media ya, yang dilakukan oleh pemerintah ini akan melanjutkan tren penurunan belanja KL. Nah, ini grafik ini menunjukkan juga bahwa ruang fiskal kita semakin terbatas ya akibat pembayaran utang yang semakin besar. Kemudian belanja non KL meningkat ya karena mencakup item pembayaran hutang gitu, subsidi ya dan lain-lain. Dan yang tadi disampaikan sama media ya, yang sedang ramai pengurangan alokasi belanja KL ya. Jadi saya kurang tahu, saya belum mendapatkan informasi ya apa tujuannya, memang untuk mengurangi defisit APBN atau memang untuk dialokasikan tadi yang disampaikan media untuk MBG gitu ya. Cuman memang sangat besar
gitu. Tapi pengurangan alokasi belanja yang sedang ramai ini kan hampir di semua KL ya, kecuali lembaga-lembaga pengawasan negara seperti DPR, MPR, KPK, MA, BPK dan lain-lainnya. Namun saya sendiri memang sebenarnya kurang preference dengan istilah efisiensi ya. Jadi saya lebih sukanya efektivitas ya. Jadi peningkatan kualitas belanjanya harus diperbaikin gitu. Kemudian ini perkembangan belanja pemerintah ini berdasarkan fungsi ya, memang di era Presiden Jokowi ya 10 tahun terakhir ini belanja fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan umum ini meningkat sangat pesat ya. Namun seperti yang kita ketahui ya, pertumbuhan ekonomi kita tetap stagnan di kisaran 5%. Kemudian daya beli masyarakat juga anjlok ya, terlihat dari deflasi selama beberapa bulan secara berturut di tahun 2024. Dan tercatat 5 tahun terakhir ini masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan sebesar 9,48 juta atau turun sebesar 16% yang sempat ramai beberapa bulan lalu ya. Begitu juga dengan pelayanan umum yang personally speaking tidak membaik gitu ya, meskipun di sini alokasinya meningkat cukup signifikan. Nah, ini belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis. Jadi belanja lainnya ini mengalami peningkatan yang signifikan ya, utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik ya. Kemudian juga belanja lainnya ini alokasinya dana antisipatif ya, untuk seperti bantuan sosial dan belanja lain-lain. Di sini juga kita lihat alokasi pembayar utang ini mengalami peningkatan yang sangat besar ya. Bahkan sejak 2022 ini alokasinya melampaui belanja pegawai ya, yang secara proporsi dan menjadi alokasi jenis belanja terbesar kedua ya. Jadi sejak 2022 alokasi jenis belanja terbesar kedua itu adalah pembayaran bunga utang ya. Jadi ini bunganya aja belum pokok utangnya. Dan ini yang membuat ruang fiskal kita terbatas yang tadi disampaikan media. Kemudian saya lanjut. Nah, ini sebelum bicara evaluasi 100 hari gitu ya. Jadi memang saya setuju ya dengan media ini, jika evaluasi 100 hari kabinet ini tidak mudah ya. Karena tidak tertuang secara formal gitu dalam kebijakan. Dan ini struktur kementerian kabinet merah putih yang sekarang ya. Jadi sejujurnya sebelum ada pengumuman secara resmi gitu ya, saya sempat positif gitu ya dengan pemerintah yang baru gitu ya. Namun setelah tahu ternyata banyak sekali gitu ya, saya jadi pesimis gitu ya. Bahkan saya bilang di teman-teman media itu, target 8% pertumbuhan ekonomi itu sangat imajinatif gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada 7 Menko, 48 menteri, ya 8 kepala badan setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Jadi totalnya lebih dari 100 orang dalam jajaran pemerintahan. Meskipun Pak Presiden menyampaikan bahwa kabinet yang besar ini diperlukan ya, karena Indonesia adalah negara yang besar. Tapi perlu kita ingat juga bahwa kita juga punya gubernur, punya bupati, punya wali kota. Jadi apakah ya betul sebanyak ini gitu, perlu sebanyak ini ya. Sebab dengan banyaknya jumlah anggota kabinet ini, tantangan yang muncul adalah terkait koordinasi dan pengambilan keputusan. Jadi dalam struktur yang begitu gemuk ya, ini kan 100 lebih anggota kabinet ya, Presiden mengalami kesulitan pertama ya, untuk melakukan pertemuan one on one atau rapat terbatas dengan menteri atau beberapa menteri dan beberapa menteri gitu ya. Jadi dengan bertambahnya jumlah Menko, jumlah menteri ya, jadwal pertemuan akan semakin padat ya, sementara waktu Presiden tetap terbatas gitu ya. Hal ini bisa menghambat respon cepat ya terhadap isu-isu strategis ya. Meskipun saat Pak Presiden kunjungan ke luar negeri open untuk online conference gitu ya, jika ada hal-hal yang strategis gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah setiap rapat kabinet ini pun saya menyampaikannya ini lebih mirip seperti seminar nasional, alih-alih forum pengambilan keputusan strategis yang efisien. Ya, karena 100 orang nih. Ya kan, makanya layout ruangannya berbeda gitu ya. Jadi seperti tidak forum pengambilan keputusan strategis. Ya, dengan begitu banyak peserta yang sulit bagi Presiden dan para Menko, menteri, kepala badan untuk mengambil keputusan secara cepat dan efektif ya. Jadi mungkin banyak menteri atau wamen ya saat rapat
kabinet itu ya cuma datang mendengarkan saja gitu ya. Jadi seperti seminar gitu ya. Kesempatan untuk bertanya gitu ya, untuk bicara gitu mungkin sangat kecil gitu ya. Karena kalau masing-masing ngomong kan akan sangat lama gitu ya. Akibatnya pemerintah bisa memerlukan waktu hingga 2 tahun ya. Ini menurut saya ya, hanya untuk penyesuaian ini yang ketiga ya. Jadi dampaknya adalah perlu penyesuaian peraturan yang telah terbit dari rezim sebelumnya akibat perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga pemerintah. Misalnya tahun lalu ada Menko Marves ya. Tentu peraturan-peraturan Perpres atau PP yang misal mengamanatkan Menko sebagai ketua tim apa itu harus direvisi gitu, dan itu akan sangat banyak sekali gitu ya. KLHK ya sekarang sudah dipisah gitu ya. Ya peraturan-peraturan terkait perizinan itu tentu harus direvisi ya, meskipun hanya sebatas merubah nomenklatur. Sehingga perlu 2 tahun untuk menyesuaikan ya hal tersebut. Sebuah waktu yang menurut saya terlalu mahal untuk dihabiskan ketika kebutuhan untuk bergerak cepat ini sangat mendesak gitu ya. Kemudian struktur kabinet merah putih saat ini seperti saya coba ilustrasikan seperti kondisi kesehatan manusia ya. Jadi kabinetnya obes gitu ya, seperti tubuh bebannya lebih gitu ya, yang membutuhkan energi ekstra untuk bergerak dan cepat capek gitu ya. Nanti kita lihat kapan akan ada reshuffle lagi gitu ya. Nah, ini ya tadi disinggung singkat oleh media ya. Jadi ini semakin memprihatinkan ya, mengingat tren global ini menunjukkan arah yang berlawanan ya. Argentina di bawah Presiden Javier Milei yang terpilih 2023 memangkas jumlah kementerian secara signifikan. Terlepas dari kontroversial Milei ya, mungkin teman-teman tahu ya. Namun kebijakan reformasi besar-besarannya itu menjadi inspirasi Amerika Serikat dan Vietnam. Sebelum Milei terpilih, Argentina memiliki 21 kementerian di bawah presiden sebelumnya, Alberto Fernandez. Kemudian di 2003 dipangkas jadi 11 kementerian ya. Saya sempat baca nomenklaturnya dan diikuti ya, dipelajari oleh Donald Trump ya, yang sudah membentuk Department of Government Efficiency ya, DOGE ya, dipimpin oleh Elon Musk dan Vivek. Ini punya target untuk meningkatkan efektivitas anggaran pemerintah ya melalui pemotongan anggaran. Jadi sempat harapannya itu 6,5 triliun dolar secara tahunan ya. Bahkan yang terbaru ini Vietnam juga berencana mengikuti langkah tersebut ya, dan mengikuti mempelajari juga yang dilakukan oleh Argentina ya, dengan memangkas jumlah kementerian dan memperkuat koordinasi dan efisiensi ya. Saya cek ya jumlah kementerian dan lembaga yang direncanakan akan dipangkas di Filipina itu dari 30 menjadi 21. Ya ini berjalan sampai April tahun ini. Gitu. Kemudian ini ya, dan langkah Presiden Milei ini menarik perhatian Bank Dunia dan OECD ya, yang menilai langkah ini efektif, dan ini ada beberapa data-data ekonomi ya, karena mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi pemborosan anggaran ya. Karena bayangkan penambahan menteri itu ya kan artinya kan jumlah eselon satunya nambah gitu ya. Jadi akan banyak alokasi belanjanya itu untuk banyak pegawai operasional, pejabat-pejabat gitu ya. Dan mungkin program-program itu nggak akan banyak ya tadi. Kita lihat nanti ya. Jadi sejak terpilihnya Milei ini beberapa data-data yang saya kumpulkan ini ada dari OECD juga ya. Salah satu dampak utama ini terlihat dari angka inflasi ya. Jadi proses disinflasi gitu istilahnya terus berlanjut. Yang sebelah kiri atas ya, yang merah dan biru ya. Ini tren terbaru menunjukkan penurunan yang signifikan ya, terutama pada inflasi bulanan ya. Ini di laporan OECD menunjukkan ini dampak dari respon debirokratisasi ya, reformasi birokrasi. Kemudian indikator aktivitas ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ya, karena memang kontraksi cukup lama nih Argentina, dan proyeksinya juga mulai positif gitu ya hingga tahun 2028. Selain itu, lembaga pemeringkatan Fitch Rating ini telah menaikkan peringkat ya, meskipun masih triple C ya. Jadi sebelumnya minus ya menjadi triple C, dan prospeknya jadi dari negatif jadi stabil gitu ya. Meskipun masih jadi perhatian juga gitu ya, menarik diperhatikan. Dan jadi tadi ya saya sampaikan ya, memang sulit ya mengevaluasi 100 hari kabinet
merah putih, dan saya mencoba objektif. Ya, caranya saya mengidentifikasi nih menteri-menteri, utamanya Menteri Ekonomi yang memang sudah memiliki jejak digital, mengucapkan target 100 ekonominya, 100 harinya, gitu. Ini saya cek, nanti ada beberapa data di slide selanjutnya ya. Jadi secara umum ini saya fokus ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian karena tidak banyak menteri yang mengucapkan 100 hari ini targetnya apa gitu ya. Jadi pertama Kemen Perdagangan ya, dia targetnya penggunaan pasar dalam negeri ya, pengamanan pasar dalam negeri ya. Nanti ada slide-nya ini belum berhasil gitu ya. Ini juga yang ketiga, ini perusahaan akses UMKM ke pasar internasional, tidak ada datanya gitu ya. Yang kedua ini perluasan pasar ekspor juga belum berhasil, nanti ada datanya. Dan ini perindustrian ini PP ya, terkait gas bumi ya, ini sebenarnya agak unik juga ya, karena pas saya cek memang ini PP-nya itu yang menjadi koordinatornya itu bukan perindustrian tapi SDM. Nah, yang baris nomor 5 juga ini sebetulnya Kemen Perindustrian ingin merubah peraturan Menteri Perdagangan ya. Jadi bukan tupoksinya tapi menjadi masuk target 100 harinya. Yang paling bawah juga ini penetapan entry point ya di timur Indonesia, di Sorong, Belitung dan Kupang, ini belum berhasil. Nah, ini terkait Menteri Perdagangan ya. Ini terkait pengamanan pasar dalam negeri gitu ya. Ini saya sajikan data dari 2018, ini bulanan, ini impor aja ya, by sektor agregat ya. Ini ada agriculture, ada mining, ada manufaktur gitu ya. Ini bisa kita lihat ini agak sedikit meningkat gitu ya. Dan sebetulnya dalam pandangan saya sebenarnya ini lebih pas target jangka panjang, bukan target 100 hari gitu ya. Kemudian ini struktur ekspor dan impor ya. Tadi kan karena targetnya memperluas pasar ekspor gitu ya. Tapi kita lihat justru untuk ekspor ini tidak ada perubahan struktur yang signifikan gitu ya. Dari 2004, 2014, ini 2023 ya, yang terbaru ya. Nah, menariknya adalah data ini adalah menunjukkan ketergantungan yang semakin tinggi ya terhadap barang impor dari Cina. Jadi 28% impor kita itu dari Cina gitu, jadi hampir 30% ya. Jadi ini dalam pandangan saya ini meningkatkan risiko ketergantungan terhadap Cina ya sebagai sumber impor, terutama jika terjadi disrupsi perdagangan bilateral atau dinamika geopolitik ya, terutama ketika Trump terpilih nanti ya. Kemudian saya akan masuk ke makan siang gratis ya, seperti yang disampaikan di TOR dari PPUK ya. Jadi ini memang janji yang sangat populis yang diucapkan ya saat kampanye ya. Namun dugaan saya memang pada saat itu belum dihitung secara detail ya, dan akhirnya bingung ketika dihitung ternyata total anggarannya membengkak gitu ya, bahkan namanya berubah-berubah ya. Tadinya makan siang gratis jadi makan bergizi gratis. Dan ini kita ketahui ya outcome-nya adalah perbaikan gizi. Dan berdasarkan Perpres 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ini mencanangkan target angka prevalensi stunting kita di 2024 tahun lalu ya sebesar 14% ya. Namun di 2022 ini berdasarkan data survei status gizi Kemenkes, ini angkanya masih di 21% ya. Dan kalau kita breakdown secara provinsi ya, ada 16 provinsi yang memiliki prevalensi stunting lebih rendah dari nasional ya, tapi masih di atas 14%. Dan ada 2 provinsi yang sudah mencapai target prevalensi stunting 14%, yaitu DKI Jakarta dan Bali. Kemudian ini saya coba kalkulasi secara simpel gitu ya, dengan asumsi biaya per porsi 10.000 ya. Dan ini belum masuk ke biaya logistik ya, SDM, pengawasan ya, karena mungkin tentu berbeda masing-masing daerah ya. Ini untuk biaya makannya aja itu paling besar tentu yang paling banyak murid ya. Ini saya jumlah murid dari Dapodik ya per semester genap 2024-2025 ini dari TK, TPA, SD sampai SMK, SLB gitu ya. Namun yang paling kecil ini untuk
biaya makannya aja. Cuman mungkin ketika ditambah biaya lain-lainnya seperti transportasi itu mungkin bisa lebih besar gitu ya, seperti di Papua gitu ya. Jadi ini memang perlu perencanaan yang detail dan matang gitu ya. Jadi dan saya rasa kemarin kurang itu ya. Jadi makan bergizi gratis ini bukan hanya soal isi piring, tapi juga soal gimana piring itu sampai ke meja makan, higienitasnya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Karena ini sangat mudah diawasi oleh masyarakat. Nah, ini saya coba melihat ya secara kelembagaan ya gizi di Indonesia secara umum yang terbaru ya. Sebab ini menjadi fokus pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 2 lembaga yang menangani ya, Kemenkes dan BGN ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kita mengelola dapur restoran besar ya, koki utamanya udah ada ya, namanya Kementerian Kesehatan, tapi tiba-tiba kita punya dapur baru namanya Badan Gizi Nasional. Ini menunya sama, bahan bakunya sama ya, jadi terjadi kekacauan ya menurut saya, dan inilah yang terjadi overlapping yang sangat jelas ya. Ini dari Perpres terbaru ya, Kabinet Merah Putih ya, ini bukan yang rezim sebelumnya ya. Jadi di Kemenkes itu berdasarkan Perpres 161 2024 dia merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan primer, gizi masyarakat, farmasi, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan urusan kesehatan gitu ya. Di BGN dia kebijakan teknis pemenuhan gizi nasional gitu ya, dan juga pembinaan penyediaan makanan bergizi dan pengawasan promosi gizi ya. Mungkin juga sistem penyedia di sini ada pengawasan agak overlapping juga dengan BPOM. Nah, masalahnya tugasnya hampir identik ya dengan 2 institusi yang dengan kewenangan serupa. Ini bisa menyebabkan duplikasi kerja, tumpang tinggi, tindih tanggung jawab, dan birokrasi tambahan yang memperlambat eksekusi program. Jadi menurut saya program peningkatan gizi ini sudah sangat tepat gitu ya, tapi strategi implementasinya yang tidak tepat. Nah, ini bukti tambahan ya bahwa BGN ini overlapping dengan Kemenkes ya. Ini slide dari RPBN ya, buku 3 Himpunan Rencana Kerja ya, ini dari Kemenkes ya. Jadi fokus coba di baris ke-9 dan 10 ya, ini saya highlight ya. Ibu hamil kurang energi atau KEK ini mendapat makanan tambahan ya, ini dari Kemenkes. Balita kurus yang mendapat makanan tambahan ya, ini di Kemenkes ya, dan juga di BGN ya. Jadi overlapnya sangat jelas. Dan ini konsekuensinya yang menurut saya proses perencanaan yang belum matang gitu ya, yang kemarin sudah berjalan gitu ya. Dan sekarang saya masuk ke swasembada pangan ya. Ini kemarin saya riset ya terkait Global Agriculture Value Chain di Asia Tenggara. Ini riset saya. Ini. Siap Mas, mungkin bisa agak dipercepat biar kita bisa masuk Q&A Mas. Oke. Ini jadi menariknya ini di Indonesia ya, inland water ini hasilnya negatif ya, sedangkan di negara lain ini positif. Dan negatif ya artinya, jadi seharusnya kan ketika inland water itu makin banyak ya, itu bisa mensupport global agricultural value chain ya, seperti di negara-negara lain. Tapi nyatanya tidak, karena ada mismanagement dalam pengelolaan air, dan ini tertuang juga ternyata di RPJPN 2025 hingga 2045 ya. Ini ada potensi ketersediaan air di Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia, tapi hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan ya. Di sisi lain, hampir separuh kondisi irigasi dalam keadaan rusak. Nah, kemudian saya coba kelembagaan juga ini di Indonesia ya. Ini dari pasal 33 ya. Hanya air dong yang disebut secara eksplisit ya. Tapi secara kelembagaan kita belum ada secara kelembagaan yang fokus menangani air dan berserakan di beberapa kementerian. Misalkan terkait kualitas air itu ada di Kemenkes, ada di KLH mungkin yang sekarang gitu ya. Dan Perpres yang 2022 juga itu menunjuk Menko Marves ya sebagai koordinasinya, dan anggotanya itu ada 15 menteri dan 6 provinsi gitu. Jadi ada permasalahan kelembagaan memang terkait air ya, karena air ini penting untuk swasembada pangan. Dan menurut saya bicara pangan itu tidak hanya bicara pupuk ya, karena mungkin banyak teman-teman bicara pupuk jadi miss terkait air gitu ya. Nah, ini slide terakhir saya coba policy recommendation-nya.
Ya, jadi terkait tadi ya, menurut saya perlu memperkuat domestic value chain ya dengan cara harmonisasi kebijakan di hulu hingga hilir, agar ada sinkron kebijakan sektoralnya. Kemudian reformasi kebijakan KEK ya dengan mewajibkan pengelola KEK ini kawasan ekonomi khusus ya membangun infrastruktur dasar KEK ya, sebab sebelum mendapatkan status KEK ini berdasarkan PP 40 2021 ini pengelola KEK ini bisa eh, diberikan waktu 3 tahun untuk membangun infrastruktur dasar ya, artinya dapat status KK itu dia belum siap gitu infrastruktur dasarnya. Dan yang memperkuat domestic value chain juga dengan mendorong komersialisasi hasil riset dan inovasi dalam negeri ya, sebab riset dan inovasi ini merupakan tulang punggung ekonomi nilai tambah tinggi ya, dan aspek ini sering luput dalam industri revolusi kita. Kemudian saran kebijakan yang kedua yaitu adalah reformasi kelembagaan kebijakan ekonomi ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan perampingan jumlah kementerian dan lembaga meskipun baru dilantik gitu ya. Ini meskipun pahit mungkin, tapi ini menurut saya jalan yang paling tepat gitu ya, karena koordinasi bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, perlu memperkuat kepatuhan Indonesia terhadap WTO import licensing prosedur ya, karena perizinan impor ini masih menjadi tertunda, jadi pending isu di Indonesia EU CEPA yang sudah mencapai perundingan ke-17 dan jadi target Pak Mendak juga dalam 100 hari kerjanya. Dan terkait kebijakan ekspor ya, ini berkaitan erat dengan urusan luar negeri ya. Kata ekspor itu kan dengan urusan luar negeri. Jadi seperti yang kita tahu bahwa urusan luar negeri ini komandannya Kementerian Luar Negeri, dan urusan luar negeri ini lebih didominasi oleh agenda politik luar negeri ya, sehingga agenda diplomasi ekonominya ini selalu terpinggirkan. Jadi saran saya ya, setiap di KBRI itu wakil dubesnya itu berasal dari Kemendak atau Kementerian Investasi ya. Jadi agenda diplomasi ekonominya bisa optimal. Ya, agenda ini sangat penting ya, karena dalam target RPJPN itu sudah menetapkan Indonesia ingin menjadi negara dengan pengaruh besar. Nah, kalau ingin punya pengaruh besar dalam tatanan global ya, tentu kita harus kuat secara ekonomi, salah satunya ekspor gitu ya. Dan rekomendasi yang ketiga ini optimalisasi peran Kementerian Kesehatan ya dalam meningkatkan gizi ya, sebab Kementerian Kesehatan ini lebih siap secara kelembagaan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Mereka punya puskesmas dan posyandu. Jadi rekan-rekan, daripada kita bangun dapur baru yang ribet, lebih baik kita mengoptimalkan Kemenkes ya. Jadi itu. Dan yang terakhir terkait swasembada pangan, perlu adanya water authority ya, jadi manajemen otoritas air secara nasional yang meregulasi sektoral dan juga dari hulu ke hilir. Ya mungkin itu Mas Tio, mohon maaf ini saya terlalu banyak presentasi saya, mungkin kita bisa diskusikan di sesi diskusi. Saya kembalikan Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Mas, luar biasa, daging semua ya teman-teman ya, presentasinya. Di sini juga cukup diverse. Ada Mas Victor ya dari BI, ada Pak Gatot dari Kemenq, Mbak Eva juga riset dosen dengan riset fokusnya air. Jadi kita didengar stakeholder terkait nih, Mas Aryo. Thank you, Mas Aryo. Kita kasih reaction applause buat Mas Aryo atas pemaparan yang luar biasa. Oke, teman-teman, saya buka sesi tanya jawab langsung ya. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa raise hand ataupun menyampaikan di kolom chat. Oke, Mas Banu, dipersilakan Mas Banu. Iya, bentar. Halo, suara saya jelas, bentar. Oh, ini nggak mau hidup ya kameranya. Ya, halo, selamat siang, Mas Media, Mas Aryo. Kenapa saya nggak mau hidup ya kameranya? Oke, mungkin langsung aja saya nanya ya. Jadi terima kasih nih udah udah di sharing ya, belajar banyak banget nih dari Mas Media juga Mas Aryo terkait tadi kinerja pemerintahan selama 100 hari. Nah, saya karena background-nya ini ya pengembangan UMKM dan memang penting banget buat Indonesia. Saya mau nanya dua hal sih. Pertama mengenai yang program makan bergizi gratis itu ya. Sebenarnya kan selalu kan pemerintah bilang bahwa kalau program ini kan kayak bisa memajukan gitu sektor UMKM gitu kan ya, bahkan sampai ke petani. Tapi sebenarnya kan saya lihat juga berita banyak kayak ya kayak Apindo juga bilang bahwa ini mekanismenya masih belum jelas segala macem. Terus, nah ini sebenarnya gimana sih pengamatan dari Mas Medan juga Mas Aryo, gimana memang implementasinya sehingga program ini tuh bisa
benar-benar memajukan sektor UMKM dalam mekanismenya gitu, sehingga memang ekonomi kita bertumbuh secara luas gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, dari kan juga yang terakhir kan kebijakan yang cukup penting adalah penghapusan kredit macet UMKM gitu. Nah itu kan sebenarnya lagi-lagi kan itu jadinya membuat pengeluaran pemerintah juga lebih banyak kan. Padahal sekarang kita udah ada juga MGB. Nah kan kalau kita lihat tadi kan juga Mas Aryo juga sempat bilang bahwa nggak ada juga kayak kinerja-kinerja dari kayak UMKM di sektor ekspor juga nggak meningkat segala macam. Nah kita kan lagi-lagi kan maksudnya selalu kayak UMKM diarahkannya sebagai charity gitu ya. Kayaknya kok padahal kan kita butuh UMKM yang butuh yang butuh bisa naik kelas, bisa go global. Itu menurut Mas Aryo dan Mas Media nih gimana nih, kenapa pemerintah langsung berpikirnya kayak mengutamakan yang penghapusan kredit UMKM itu ya? Kenapa nggak banyak hal yang bisa dilakukan di selama 100 hari itu untuk menaikkan kapasitas UMKM? Itu sih mungkin ya dari saya, dua hal Siap. tersebut. Terima kasih. Thank you, Mas Banu, PhD dari Southampton ya, Mas ya. Iya. Ya, dipersilakan mungkin Mas Media dulu mau menyampaikan pandangannya terkait dua pertanyaan tadi. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Banu. Ini pertanyaan saya kira sangat krusial ya hari ini, karena di narasinya pemerintah selalu ingin melibatkan UMKM begitu. Dan kita ingin juga sebetulnya melihat sebetulnya sejauh mana dari skema yang sekarang UMKM itu bisa dilibatkan. Saya nggak tahu apakah bisa menjawab pertanyaan ini dengan istilah polisi itu presisi ya, karena plan pemerintah itu sampai sekarang itu berubah setiap minggu gitu. Nah, jadi awalnya pembiayaannya itu dari APBN, kemudian sekarang zakat, sodakoh, pokoknya tiap minggu berubah gitu. Begitu juga dengan skemanya. Dan hingga hari ini tuh belum ada rilis resmi dari pemerintah soal petunjuk pelaksanaan MBG ini, Mas. Tetapi dari slide PPT yang saya lihat ya dari presentasi tim pemerintah itu ada 3 skema. Jadi yang pertama adalah skema lewat BGN, kedua adalah skema lewat Pemda, yang ketiga adalah skema CSR. Nah, skema lewat Pemda dan CSR ini kita bisa bilang belum berjalan lah gitu. Nah, sekarang yang berjalan adalah skema lewat BGN, di mana BGN itu dibentuk khusus, otoritasnya bahkan tidak perlu melibatkan kementerian, bahkan termasuk pemerintah daerah. Jadi memang sentralistik langsung ke bawah. Kaitannya dengan UMKM, ini dari pelaksanaan 1 bulan terakhir ya, itu ternyata di dapur-dapur umum itu dibentuk oleh pemerintah, tangan-tangan pemerintah ya, dan sebagian dikelola oleh Kodim, dan vendor-vendornya juga pemain-pemain baru. Jadi juga bukan UMKM lokal yang ada di daerah tersebut. Artinya ada shifting ekonomi di mana yang sebelumnya mak-mak itu beli ayam untuk anaknya makan siang dari petani peternak lokal, sekarang karena ada makan siang gratis kan nggak perlu nyiapin untuk makan siang. Nah, ada vendor-vendor baru yang kemudian masuk di market itu. Nah, ini shifting ini juga perlu dihitung sebetulnya, signifikan nggak dampaknya terhadap UMKM lokal. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah juga belum ada regulasi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait MBG ini, apakah ada kewajiban melibatkan UMKM lokal. Jadi itu belum ada regulasi juga gitu ya. Idealnya itu harus melibatkan UMKM lokal gitu. Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, sekarang skemanya kan sentralistik sekali ya. Jadi ada dapur umum kemudian menyalurkan gitu. Sehingga yang terjadi sekarang yang orang-orang kantin itu juga nggak dapat apa-apa gitu, malah berkurang omsetnya. Termasuk juga kalau di kampung-kampung kan biasanya di sekitar sekolah itu ada yang jualan makanan gitu ya, jualan sate, jualan macam-macam gitu ya. Itu omsetnya juga relatif mengalami penurunan akibat MBG ini gitu. Apalagi kalau MBG-nya nanti besar gitu ya. Jadi ini sesuatu yang juga belum terjawab Mas sebetulnya secara sains gitu, studi riset nggak banyak, belum ada yang melakukan dampaknya gimana. Tetapi sudah ada
kondisi-kondisi yang mengarah pada sepertinya UMKM lokal nggak begitu dilibatkan. Saya tahu mungkin ini karena baru awal ya, pemerintah kan pasti akan bilang ya jangan dikritik-kritik dulu lah gitu. Tapi kan kita hanya mengingatkan saja gitu ya. Jadi kalau sekarang dapur umum itu aja nggak terdeteksi di mana, jurnalis aja nggak bisa ngedeteksi posisi dapurnya di mana, nggak boleh masuk, ya gimana mau melihat bahwa itu sudah melibatkan UMKM lokal gitu. Jadi ini yang mungkin juga harus jadi perhatian kita bersama, Mas, gitu. Saya nggak tahu jawab atau tidak, mungkin tambahan obrolan saja. Terus terkait ya penghapusan kredit ini memang nggak mudah ya, karena memang NPL kita meningkat sekali tahun lalu gitu ya, sehingga ini jadi kayak proses simplifikasi ya. Jadi penghapusan kredit itu jadi cara untuk menyederhanakan sistem bantuan atau pembiayaan gitu. Tapi saya nggak mengikuti detail Mas bagaimana pelaksanaannya, tetapi penghapusan kreditnya punya beberapa requirement-nya juga ya. Artinya nggak betul-betul dihapuskan begitu, tetapi ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Ini saya nggak mengikuti beberapa waktu terakhir karena kelihatannya kemarin ada regulasi yang baru juga terkait hal ini itu. Tapi saya sepakat Mas, saya kira terkait UMKM dorongan kita seperti lebih kepada charity aja ya, bukan bagaimana UMKM itu naik kelas gitu. Sama satu lagi UMKM sekarang juga jadi indikator informality makin banyak gitu. Jadi banyak sektor usaha kecil ya, apalagi usaha mikro itu juga nggak tercatat sebagai usaha formal, usaha menengah. Itu juga bahkan sebagian memilih untuk tidak tercatat di sektor formal begitu karena persoalan pajak dan lain-lain. Jadi ini berbahaya sebetulnya bagi Indonesia ke depan karena informality makin naik gitu. Pasti implikasinya juga signifikan pada perlindungan sosial, daya saing, inovasi, nilai tambah produk kita gitu. Jadi ini juga jadi catatan signifikan saya kira karena implikasinya juga pasti terkait dengan ekspor ya dan proses industrialisasi di Indonesia gitu. Jadi ya mungkin begitu ya Mas. Mungkin respon singkat. Saya yakin Mas Banu juga bahkan lebih paham detail nih soal ini. Mungkin Arya juga bisa menambahkan dan lain. Iya, siap. Ini di chat juga ada Bung John ya, yang menanggapi shifting cash transfer fees ke model makan siang yang lebih dekat ke in-kind proses. Mungkin Mas Arya juga tadi menambahkan dari Mas Media dan juga tanggapan dari Bung John di komen. Ada tambahan nggak Mas Aryo? Oke, jadi kalau menurut saya memang tadi ya poin besar saya itu MBG ini strategi implementasinya yang tidak tepat gitu ya. Jadi dengan membentuk lembaga baru yang secara struktur kelembagaan belum siap gitu ya dan langsung dibebankan tugas yang tidak ringan ya. Saya tidak mau bilang berat tapi tidak ringan ya, itu punya makna yang beda. Dan ini kan berlanjut ya, dan ada perubahan ya karena targetnya siswi dari preschool sampai SMP gitu ya, ngomongin dari SD, dan itu kan datanya terus tiap tahun ada yang lulus, ada yang masuk lagi gitu ya, dan apakah bagian ini siap gitu ya, itu yang concern saya sebenarnya. Berbeda ketika mungkin Kementerian Kesehatan ya yang sudah punya, mungkin bisa juga Kementerian Pendidikan ya yang sudah punya akses langsung ke sekolah-sekolah gitu. Jadi procurement-nya lebih mudah gitu, bisa either dinas atau ke sekolah gitu ya, atau ya menurut saya mungkin lebih mudah gitu ya. Lebih bisa cepat bergerak gitu dibandingkan membentuk BGN baru. Karena saya sempat diskusi dengan tim Pokja sebelum ada deputi-deputinya ini ya. Memang mengalami tekanan yang sangat besar juga ya karena ekspektasi masyarakat besar dan ini disebut-sebut oleh Pak Presiden Prabowo secara terus-menerus ya. Cuman memang di lapangan itu kan banyak keterbatasan gitu ya, apalagi lembaga baru gitu ya, dan kepalanya juga baru
memimpin lembaga setingkat menteri gitu ya. Jadi mungkin tantangan birokrasi di internal itu saya terbayang gitu sangat sangat rumit gitu ya. Mungkin itu kemudian terkait kredit ya, ini sebenarnya satu hal yang positif salah satu positif yang dari pemerintah ini di awal ya, meskipun tadi betul dari media sampaikan peraturan teknisnya perlu dikawal gitu ya, karena arahan presiden itu kan yang strategis, cuman apakah di bawahnya ini betul-betul mengikuti atau mungkin detailnya ada yang miss itu, saya rasa presiden nggak bisa sampai sejauh itu ya. Mungkin nanti perlu sesi sendiri itu untuk mengawal itu. Mungkin itu aja Mas dari saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Media, Mas Aryo. Thank you Mas Banu pertanyaannya. Thank you Mas Media, Mas Aryo ya. Siap, thank you Mas Banu. Pertanyaan kedua ada Mas Dharma, dipersilakan Mas Dharma. Siap, terima kasih Mas Tio. Izin Bang Media dan Bang Aryo. Tadi aku nangkap ada poin menarik dari Bang Media terkait dengan BUMN yang jadi sapi perah. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah pemerintah terlalu fokus sama pengeluaran tapi tidak pendapatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga aku juga tertarik soal subsidi gitu ya. Pertanyaan pertamaku adalah kira-kira langkah apa yang bisa diefektifkan dan dioptimalisasi dari BUMN untuk kita bisa mendapatkan revenue yang lebih. Itu satu. Yang kedua, aku mau minta pendapatnya juga ke Bang Aryo dan juga Bang Media. Kira-kira kalau kita lihat dari UK nih, ini kan marketnya cukup liberal gitu ya, terbuka gitu ya. Mungkinkah itu bisa menjadi satu solusi gitu di Indonesia apabila diterapkan secara terbatas dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kita gitu ya, untuk bisa agar lebih efektif lagi, agar investasi lebih masuk, dan itu mungkin juga bisa untuk menekan subsidi segala macam. Mungkin seperti itu sih pertanyaanku. Terima kasih. Siap, Mas Dharma dari ini afiliasinya di UK di mana Mas? PP UK aku Bang. Tapi aku dari Kings. Sorry. Thank you. Oke, siap. Dari Kings. Thank you Mas Dharma. Juga di komen ya sekalian mungkin biar ini atau dijawab dulu mungkin dari Mas Media. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Aryo ya. Siap. BUMN kita ini menarik memang karena pasarnya besar, potensinya signifikan sekali. Bahkan ada rencana mau seperti Temasek ya, super holding begitu. Dan meskipun ini juga harus dikaji lebih jauh ya sebelum akhirnya betul-betul jadi super holding. Karena yang penting saat ini mungkin identifikasi restrukturisasi dari postur BUMN kita gitu. Karena memang sebagian BUMN itu seperti ditujukan untuk transaksi politik saja sehingga hidup segan mati tidak mau begitu. Nah, kalau dikategorikan BUMN kita itu adalah ada BUMN yang profitable dan dampak terhadap masyarakatnya itu tinggi, maka BUMN ini harus dipertahankan. Ada BUMN yang profitable tapi dampak terhadap masyarakat tidak terlalu tinggi, ini juga bisa dipertahankan. Nah, ada BUMN yang tidak profitable tapi dampak terhadap masyarakat tinggi seperti PLN misalkan, nah, ini juga harus terus dikelola dengan baik. Nah, kalau boleh milih yang tipe keempat ini yang harus diantisipasi dulu jangka pendek. Udah nggak profitable, dampak terhadap masyarakat juga nggak ada. Ini dibubarkan saja sebetulnya. Nah, Pak Erik sudah melakukan itu di beberapa BUMN, tapi sepertinya hanya gimmick saja karena itu hanya di BUMN kecil gitu. Jadi ini butuh dorongan politik juga dan mungkin sebagian tahu ya bahwa ini juga berkaitan dengan ekonomi politik gitu. Di luar identifikasi secara kapasitas BUMN, saya kira juga dari segi arah BUMN kita juga perlu digeser ya. BUMN kita masih banyak fokus pada industri ekstraktif begitu ya. Jadi perlu diversifikasi untuk mengarah pada aspek inovasi teknologi, ada kemitraan strategis yang lebih kuat dengan investor asing. Jangan hanya menambah hutang begitu ya, baik dari sisi modal, teknologi maupun pasar gitu. Dan pasar ekspor kita juga harus diperluas gitu. Jadi ini yang juga sedikit problematik gitu. Dan
kalau kita lihat di zaman Pak Harto, BUMN kita pernah jaya gitu. Tapi sekarang BUMN yang jaya itu juga sekarang kolaps gitu. Nah, idealnya kalau BUMN kita kolaps, swasta kan bisa naik gitu ya. Ini swasta juga nggak naik gitu. Jadi BUMN kolaps dan swasta juga nggak naik, ini juga jadi masalah gitu. Kecuali di beberapa negara BUMN-nya bagus, swastanya nggak begitu bagus, nggak masalah gitu. Nah, salah satunya mungkin case study menarik itu yang kita lihat seperti yang terjadi di China gitu. Betapa state-owned enterprises-nya juga powerful sekali. Jadi ini satu kajian yang memang butuh studi yang dalam ya saya kira, dan mudah-mudahan terus bisa diidentifikasi oleh doktrin UK ini. Gitu. Itu mungkin Mas Tio mungkin bisa ditambahkan sama Aryo. Iya, silakan Mas Aryo. Ditambahkan sama ini mau menambahkan pertanyaan di komen ya dari Ukti Ciptawati dari Unila, FEB Unila. Jadi program MBG ini dilihat seperti mereverse usaha melawan kemiskinan, karena seharusnya kita sudah lihat ke fokus ke peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Malahan sektor tersebut malah jadi program pendukung. Program utamanya kembali lagi ke MBG seperti itu. Ini mohon pandangan. Mungkin Mas Aryo juga bisa menambahkan tadi dari Mas Media plus pertanyaan dari Ukti Ciptawati. Oke, mungkin pertama tadi terkait yang BUMN dulu ya. Jadi memang dasar BUMN itu kan adalah fungsi yang lebih ditonjolkan itu adalah agent of development-nya BUMN gitu. Jadi ada pelayanan masyarakat yang diberikan dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah ke masyarakat melalui mekanisme pasar ya, makanya dibentuk badan usaha milik negara ini ya. Namun semakin kesini gitu ya, justru fungsi pembangunannya itu menurut saya yang terpinggirkan ya. Dan contoh ininya aja gitu ya, kalau kita transaksi misalkan transfer dari antar bank BUMN ya, saya nggak usah sebut gitu ya, itu kan ada fee-nya kan. Padahal dulu katanya mau buat ekosistem sesama BUMN gitu ya. Cuman ini sesama BUMN ini justru saling bersaing gitu ya. Dan memang semakin susah ketika Menteri BUMN-nya punya hasrat politik yang sangat tinggi gitu ya. Ini jadi abu-abu gitu, dia mau untuk meningkatkan kinerja BUMN dan juga pelayanan ke masyarakat gitu, karena kan hitohnya kira-kira itu ya kan, bukan cuma profit saja gitu. Tapi di sisi lain dia ada hasrat politik juga, ini yang semakin sulit ini. Kebetulan saya di HIPMI juga banyak teman-teman yang contoh aja jasa wisata gitu ya. Mereka bersaing teman-teman itu sama punyanya BUMN gitu. Jadi justru mematikan private sektornya, yang justru itu yang harus didorong gitu ya, karena BUMN ini kita tahu terbatas gitu ya, dan justru terkesan seperti membebani dengan biaya operasional yang tidak kecil gitu ya. Namun pelayanan ke masyarakatnya atau dampak untuk mempermudah masyarakatnya juga tidak terlalu signifikan, tadi contoh yang saya sampaikan. Jadi perlu rombak besar-besaran ya, reorientasi BUMN itu betul-betul secara strategis ya, dan di sisi lain orang yang tepat harus tepat juga di Menteri BUMN. Mungkin itu Mas Tio dari saya. Dan di chat ini, sorry saya belum sempat baca. Jadi fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas ya. Jadi malah ke jadi memang kan agenda besarnya kan gizi ya kan, dan itu tentu gizi berkaitan dengan produktivitas ya. Memang pemerintah melihatnya ini nih yang selama ini kurang gitu ya, yang belum ada program flagship programnya, belum ada nih dari pemerintah gitu ya terkait gizi. Dan di negara lain mungkin timnya Prabowo lihat ada free school gitu ya, kita belum ada gitu ya. Jadi sebenarnya
programnya bagus ya. Cuman saya yang tadi saya sampaikan ya, proses perencanaannya belum matang ya. Karena kenapa saya highlight proses perencanaan? Jadi di proses perencanaan itu kita bisa tidak memiliki boundaries ya. Dan kita bisa mengontrol sebanyak hal gitu ya. Nah, once masuk ke eksekusi itu banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi ketika perencananya tadi ya, desain kelembaganya itu sudah tidak tepat gitu ya, itu di lapangan itu seperti yang sekarang terjadi gitu ya. Dan saya nggak tahu setahun depan apa 4 tahun datang itu apakah akan ada perbaikan, tapi saya yakin akan sangat sulit gitu karena ini lembaga baru. Mungkin itu Mas Tio dari saya. Siap. Terima kasih Mas Media, Mas Aryo. Dari Mas Dharma sudah terjawab ya Mas ya? Master of Law dari Kings, Mas Dharma. Thank you, sudah. Makasih abang-abang. Ya, sama-sama Mas Dharma. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman, bisa resen ataupun di kolom komentar. Saya juga mau menyapa nih, terima kasih sudah hadir Mas Hilmi ya, Ketua PPI Oxford. Dan teman-teman lain cukup diverse nih audiens pada siang dan malam hari ini. Teman-teman, ada pertanyaan lanjutan? Nah, kalau belum dari saya dulu ya. Jadi saya mau mengaku saya pegawai BUMN sebenarnya, Mas Media, Mas Aryo. Jadi ya memang Ini lebih tepat ini harusnya Mas Tio yang menjawab nih. iya, cuma Ordal. Nanti bisa balik nggak waktu setelah lulus kalau berpendapat. Jadi memang praktek bagaimana politik itu betul-betul sampai ke pengaturan subkontraktor, vendor, kontraktor itu memang sebenarnya realita ya, kayak semua orang juga sudah tahu ya, tidak perlu diriset atau bagaimana, dan itu menimbulkan yaitu konflik of interest ya, dan pada akhirnya inefektivitas ya kalau di dalam ekonomi ya, karena yang terpilih bukan yang paling mampu mengerjakan, tapi yang paling dekat dengan kekuasaan. Nah, ini juga jadi salah satu PR besar untuk kita semua, bagaimana kita bergerak ya dari sana. Itu memang ya terjadi, dan ya memang itu PR besar kita sih ke sana. Dan kebetulan ini Mas Media, Mas Arya juga, saya juga risetnya di procurement strategy ya. Jadi ya salah satu take-nya saya sepakat sekali dengan Mas Media dan Mas Aryo. Salah satu kuncinya itu ada di kapabilitas dari, kalau misalnya di case study saya itu klien ya. Jadi kapabilitas dari pemerintah itu ada atau tidak gitu, dan di mana kapabilitas itu berada. Jadi kayak misalnya Badan Gizi Nasional itu kan entitas baru, di mana ya dibanding yang sudah berpengalaman pasti ada gap kapabilitas ya, sehingga ya ya mungkin bisa instan ya kapabilitas itu, misalnya sourcing dan lain sebagainya, cuma ya sama kayak sepak bola ya, dikasih uang berapapun ya mungkin belum tentu bisa juara Liga Champion gitu kan. Nggak hanya tentang resources yang di-acquire, tapi bagaimana kerjasama, ada intangible value dan lain sebagainya. Itu. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin di sini ada Pak Gatot Subroto, pendiri dan mantan ketua Doktrin, Mbak Eva, juga ada Bung John. Halo, sorry ya, saya pakai device baru jadi nggak tahu caranya resen. Oh iya, Bung John, ini UCL, PhD dari UCL di development ya, planning and development ya, Bung John ya. Iya. Siap, silakan Bung John. Salam kenal, Mas John. Salam kenal, Mas Aryo. Sudah sempat chat tapi belum sempat ngobrol banyak. Jadi mungkin salah satu pertanyaan yang krusial, karena kebetulan salah satu studi saya di luar studi yang sekarang adalah soal cash transfer dan adaptive social protection ya. Jadi memang cukup lama, mungkin 5 tahunan, mengamati bagaimana cash transfer itu berkembang di Indonesia, dan
kemudian datang lagi program baru yang makan siang gratis yang modelnya in-kind. Jadi dalam satu perspektif bisa dianggap kayak loncat balik ya, karena orang sudah berusaha ke Ya. model transfer yang mungkin bisa dipastikan walaupun di dalam konteks cash transfer ada target bias juga kan. Tetapi kita masih bisa lebih, menurut saya masih bisa lebih mudah untuk membersihkan bias dalam penargetan penerima manfaat. Tapi kalau semacam di makan siang gratis ini modelnya yang agak unik lagi menurut saya, dan pertanyaannya adalah apakah sudah ada semacam presiden sebelumnya yang membuat program semacam ini berhasil ya kalau dioperasikan di tingkat student di sekolah gitu. Dan itu ngukurnya itu mungkin akan bisa diukur berapa tahun untuk bisa kita anggap itu berhasil atau tidak. Nah, kalau model cash transfer yang berbasis household itu kan efeknya bisa kelihatan di rumah tangga kan. Bukan cuma anak, misalnya ada dulu itu PKH itu punya manfaat di tingkat peningkatan gizi keluarga. Karena dalam keadaan susah, keluarga-keluarga itu bisa memanfaatkan cash transfer itu untuk terutama ini di keluarga-keluarga yang mengalami krisis ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya makan siang gratis ini kan difokuskan cuma di anak, yang mungkin efek household-nya mungkin tidak terlalu besar ya. Itu mungkin semacam apa ya, entah pertanyaan tapi mungkin bukan pertanyaan juga. Tapi juga pertanyaan, apakah misalnya ada di tempat lain yang program semacam makan siang gratis itu kemudian punya dampak yang cukup signifikan? Oke, siap. Bung John, terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti sekalian menjawab, sekalian closing statement ya, Mas Media dan Mas Aryo, karena waktu sudah ini mepet dengan berakhir. Ini ada satu titipan, ini anonim ya, karena yang bersangkutan juga di pemerintah. Jadi fakta bahwa di UK aja, negara yang developed countries, itu yang preschool meal tuh hanya sampai year 2 gitu. Ya, betul. Nah ini kan, jadi sedangkan di Indonesia ini sampai SMA juga masih dapat. Nah itu dua perspektif itu dari Bung John dan anonim di chat. Dipersilakan Mas Media untuk menjawab dan sekalian closing statement belum nanti saya tutup. Iya, terima kasih banyak Mas Tio. Saya nggak tahu mulai dari mana ya. Jadi sebetulnya berawal dari dimensi heroiknya Pak Prabowo ngasih makan seluruh anak Indonesia ya. Dan dari situ nggak ada masalah di titik itu. Yang jadi masalah adalah di dimensi teknokratiknya, how-nya. Bagaimana memastikan itu efisien, tepat sasaran. Ini yang saya sayangkan ya. Bahkan Pak Dadan yang mungkin kita bisa anggap sebagai akademisi ya, juga argumentasinya lebih seperti politisi ketimbang akademisi teknokratik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat MBG ini kita menelan mentah-mentah beragam kajian yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Karena kalau kita lihat di negara maju, itu juga bahkan nggak semua negara maju yang universal coverage gitu. Jadi kenapa kita harus universal coverage gitu? Sepertinya ini sesederhana, nggak ada yang membisikkan dengan benar ke Pak Prabowo gitu. Nah, bicara soal MBG, saya sepakat sekali sama Pak John ya, Mas John tadi ya, bahwa di persoalan pelindungan sosial kita sebetulnya sudah berjalan sangat maju Mas selama beberapa waktu terakhir. Kita ingat BLT zaman Pak SBY itu banyak yang salah sasaran. Kemudian ada conditional cash transfer lewat PKH. Jadi kalau kita lihat data Susenas itu yang paling signifikan mengurangi kemiskinan itu PKH dibandingkan yang lain. Jadi idealnya jumlah penerima PKH itu harus dinaikkan. Nah, PKH itu jadi signifikan karena memang jauh lebih seperti kata Pak John tadi, bias targetnya juga bisa dikurangi karena langsung masuk ke rekening dalam bentuk uang dan kemudian bisa digunakan oleh rumah tangga itu. Nah, sekarang akan reverse lagi, kita pakai skema makan siang ini gitu ya, makan bergizi gratis ini gitu. Jadi
Saya nggak tahu ya model advokasi seperti apa yang harus kita lakukan. Yang kami bisa lakukan, saya udah bikin riset, kita bikin riset, sampaikan ke pemerintah. Tapi kan to some extent pemerintah stubborn juga ya. Saya berdebat dengan PCO, juru bicara presiden, yang seperti lebih seorang politisi ketimbang teknokrat gitu. Nah, idealnya kan kita ya teman-teman doktrin UK diundang lah gitu ya sama BGN, kemudian memberikan masukan, itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi bahkan dari skema-skema itu sebetulnya memberikan cash itu jauh lebih efisien dan efektif gitu. Jadi ada studi menarik, bahkan buku menarik itu di Manchester yang selalu jadi buku wajib itu Just Give Money to the Poor. Jadi pada saat PhD saya mendalami itu data-data di Amerika Latin bahwa cash transfer itu sangat-sangat efisien untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kita backwards ini gitu. Jadi ini yang nggak mudah. Terus bagaimana ke depannya, kemarin beberapa lembaga mengusulkan, wah kita harus evaluasi nih pelaksanaan MBG gitu. Saya bilang kita nggak perlu evaluasi dulu sekarang. Evaluasi itu nanti setelah program ini berjalan. Sekarang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah, bagaimana program ini berjalan, siapa pengelolanya, duitnya dari mana. Nah, kajian ini yang lebih dibutuhkan oleh pemerintah sekarang. Itu pun dengan catatan, kalau pemerintahnya nggak keras kepala. Kalau pengambil kebijakannya mau mendengar dari teknokrat. Dan hari ini saya nggak melihat satupun plan dari BGN itu yang mensitasi studi dari BRIN. Ada 9.000 peneliti BRIN, nggak ada satupun yang disitasi, nggak ada riset sama sekali berkaitan MBG yang disitasi oleh BGN. Begitu juga dengan Bappenas juga tidak dilibatkan signifikan, termasuk juga kampus tidak dilibatkan signifikan dalam bentuk kajian akademik yang kuat. Begitu bagaimana MBG ini berjalan. Jadi bukan persoalan memberi makannya terhadap masyarakat miskin, tapi kalau dikelola secara serampangan, mau berapapun duitnya, itu maupun semulia apapun rencananya, itu juga belum tentu bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu saja Mas Tio, terima kasih sudah diundang. Pak Aryo, terima kasih. Iya, siap Ya. Mas Media. Mas Aryo, dipersilakan menjawab sekaligus closing statement. Oke, tadi terkait MBG ya. Jadi memang saya sampaikan ini sebenarnya program yang bagus gitu ya. Tapi memang pemerintah ini bukan hanya di MBG aja, jadi banyak hal oversimplifikasi konsep-konsep di luar negeri, kemudian gimana bisa dieksekusi di sini gitu, ketika masuk realitas politik, realitas pengambilan kebijakan publik gitu ya, keterbatasan budget, kemudian kapabilitas yang terbatas juga ya terkait staff ada yang bagus gitu, cuman mungkin tidak dominan begitu ya. Kemudian waktu juga karena realitas siklus politik 5 tahun gitu, jadi harus cepat gitu. Jadi akhirnya oversimplifikasi gitu ya konsep-konsep tadi ya. Misalkan MBG itu bahkan ya tadi saya sampaikan harus buat lembaga baru, itu justru secara strategi implementasinya tidak bisa cepat gitu ya. Dan kenapa MBG ya? Karena tadi ya concern pemerintah kalau menurut saya yang disampaikan berkali-kali ya gizi gitu ya, dan lebih targeted gitu ya. Ketika tadi conditional cash transfer itu belum tentu dialokasikan 100% untuk itu gitu ya. Dan problemnya di yang saya lihat terkait kelembagaannya gitu ya. Jadi banyak hal yang tadi ya media sampaikan ada tiga skema ya, dan itu saya yakin akan sulit gitu bahkan untuk tahun ini gitu ya, karena ya itu dengan Pemda pun BGN itu harus ada MOU gitu ya, dia nggak bisa langsung bekerja sama seperti itu gitu ya. Dan ini juga akan ada pelantikan baru nanti Pemda kepala daerah gitu ya. Jadi akan semakin rumit gitu ya. Berbeda ketika misalkan diserahkan ke Kementerian Pendidikan gitu yang punya akses langsung ke sekolah-sekolah atau ke mana Kemenkes yang punya akses langsung ke puskesmas. Jadi ada akses langsung ke masyarakat paling bawah, dan masyarakat sudah tahu gitu, sudah mengenal gitu. Jadi tinggal procurement-nya aja yang perlu diperjelas, meskipun saya lihat
procurement-nya sudah bisa gitu, mau nanti yang melaksanakan NGO mau private sector gitu ya, kita sudah ada secara regulasinya, tinggal pengawasannya memang ini yang perlu diperkuat. Nah, sebagai closing statement ya, menurut saya tadi seperti yang disampaikan di paparan saya, untuk 100 hari kerja kabinet itu memang tidak mudah karena memang tidak ada landasan hukum yang formil ya, sehingga kita sulit gitu mengevaluasinya. Tadi saya mencoba mengidentifikasi jejak-jejak digital beberapa menteri yang sudah terlanjur terucap gitu janji-janjinya, dan untuk perindustrian dan perdagangan belum ada yang terrealisasi janji-janjinya ya, utama perindustrian yang justru berjanji akan merubah peraturan Kemendak gitu ya, yang bukan urusannya perindustrian. Mungkin itu Mas Tio closing statement dari saya. Terakhir, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari paparan dan jawaban saya, dan semoga kita tetap sehat, tetap waras, dan tetap kritis. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Tio. Oke. Sebelum saya tutup, izin Mas Umar boleh share screen. Izin promosi sedikit ya, Mas Media, Mas Aryo. Jadi kita itu ada Indonesian Scholars Forum. Terakhir itu ada tahun 2020-2021 saat kepemimpinan Pak Gatot yang hadir juga di sini. Nah, ini kita coba hidupkan kembali di tahun ini. Boleh next slide, Mas. Jadi itu diskusi-diskusi ya seperti ini, salah satu contohnya. Sebelumnya kita ada diskusi di ASF di cluster Education and Higher Education. Di sini ada Ibu Ketua Clusternya, Mbak Shirley. Itu kita membahas tentang inclusive education. Jadi teman-teman silakan scan QR code yang ada di layar, ataupun bisa ke bio dari Instagram PPIUK untuk bisa mendaftar, di mana nanti ASF ini akan berujung di ISIC di bulan Juni, kemungkinan dilaksanakan di London. Jadi kita bersama-sama, dan juga mengucapkan terima kasih untuk Doclink UK dan Celios untuk kerjasamanya. Oke, sebelum saya tutup, jadi saya sepakat bahwa kita memang harus percaya diri, percaya terhadap orang-orang BRIN, percaya terhadap orang-orang kampus, dan tidak mengimpor langsung atau oversimplify apa yang ada di luar negeri. Kayak misalnya contoh itu PFI, Private Finance Initiative atau PPP, itu sudah dimulai di UK dan booming, dan akhirnya sekarang udah ditenggelamkan sejak 2018. Nah, metode ini mau terapkan di Indonesia ya tadi ya, terkait infrastruktur, mau melibatkan private, di mana memang pemerintah tidak mengeluarkan capex besar di awal, tapi ujung-ujungnya rakyat melalui konsesi kerjasama antara pemerintah dan private sector itu yang akan membayar dengan jauh lebih besar. Nah, itu yang saya sepakat sekali dengan tadi statement Mas Media dan Mas Aryo. Dan ya terakhir, di bukunya Daron Acemoglu dan James Robinson, di buku yang kedua, Narrow Corridor, terkait Shackled Leviathan ya. Jadi bagaimana memang peran strong society, di mana hadir di sini, kekritisan teman-teman, Mas Media, Mas Aryo, dan teman-teman yang lain, itu menjaga pemimpin kita tercinta untuk tidak menjadi despotic Leviathan, tapi benar-benar menjadi Shackled Leviathan yang membawa Indonesia entah emas atau apapun itu ke masa depan yang lebih sejahtera dan juga lebih equal untuk semua golongan, karena memang PR kita makin berat. Jadi saya tutup dengan optimisme, ke depan tantangan makin berat, mari kita makin kritis, makin semangat diskusi dan lain sebagainya, semangat belajar dan lain sebagainya. Baca buku juga nih Mas Aryo, di belakangnya ada banyak buku. Jadi itu untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kerjasamanya semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, 36 yang hadir di sini. Sampai jumpa di forum PPIUK kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain di UK. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya atas nama panitia mohon maaf. Semoga hari-harinya menyenangkan. Terima kasih semuanya.